Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik selalu, diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, dan yang paling penting selalu diberikan kebahagiaan. Teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa PSSI itu sudah resmi mengumumkan 27 pemain yang dipanggil pelatih kepala timnas Indonesia, yaitu Shin Tae-yong, untuk kemudian menghadapi Jepang dan Arab Saudi di pertengahan bulan November bulan ini. Dari daftar yang sudah secara resmi diumumkan tersebut, kita tahu bahwa ada pemain-pemain yang kembali dipanggil ke timnas Indonesia dan beberapa pemain maksud saya itu dicoret karena berbagai kondisi. Tapi rasanya pemain-pemain yang dicoret kali ini itu faktornya adalah karena di backup cedera. Jadi beberapa di antara mereka itu terkena cedera. Tapi meskipun begitu, saya sendiri cukup puas dengan nama-nama pemain yang ada dalam daftar yang sudah diumumkan oleh PSSI, yang berarti dipanggil oleh Shin Tae-yong. Sebenarnya saya agak telat ya, jika saya informasikan ke kalian siapa-siapa saja pemain yang sudah secara resmi dipanggil oleh Shin Tae-yong dan diumumkan secara resmi oleh PSSI. Tapi apa boleh dikata, mulai dari kemarin hingga seharian tadi saya masih ada beberapa kegiatan yang membuat saya tidak bisa secara cepat dan segera menginformasikan perkembangan terbaru dari timnas Indonesia termasuk 27 pemain yang sudah dipanggil oleh Shin Tae-yong. Tapi tidak apa-apa teman-teman, meskipun begitu saya merasa perlu untuk kemudian membahasnya di video kali ini. Dan semoga teman-teman masih setia, masih menyukai konten-konten yang saya produksi. Nah, 27 pemain yang sudah dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia, untuk posisi kiper, Shin Tae-yong masih memanggil Nadeo Argawinata Martenpas, dan kemudian dia memanggil pemain baru yaitu Muhammad Riyandi. Kemudian untuk lini pertahanan ada Jay Itzes, kemudian Jordi Amat, ada Mes Hilgers, kemudian juga ada Rizky Ridho, ada Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Calvin Verdong, Pratama Arhan, kemudian ada juga Shane Patinama, Sandy Walsh, Yance, dan Yakob Sayuri. Itu beberapa pemain yang dipanggil untuk posisi back ya, lini pertahanan. Kemudian untuk lini tengah, Shin Tae-yong masih memanggil nama-nama pemain yang sama ya, seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yaitu teman-teman sudah pasti tahu, yaitu Tom Haye, kemudian Nathan Choaon, kemudian ada Ivar Yener dan Ricky Kambuaya. Sementara untuk lini depan, lini serang kita, Shin Tae-yong memanggil ada Ragnar Oratmangun, kemudian Marcelino Ferdinand, ada Witan Sulaiman, kemudian Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Eliano Reinders, dan kemudian ada Ramadan Sananta. Saya harus mengucapkan selamat datang kembali kepada Ramadan Sananta yang berhasil dipanggil oleh Shin Tae-yong. Menurut saya ini adalah nama-nama terbaik yang memang sudah dipikirkan secara matang oleh Coach Shin Tae-yong dan staf kepelatihan untuk menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi di pertengahan bulan ini. Memang untuk lini belakang kabarnya Mes Hilgers itu mengalami cedera, dan untuk ini saya nanti akan mencoba membahasnya di konten yang lain. Tapi terlepas dari Mes Hilgers yang mengalami cedera teman-teman, menurut saya ini untuk lini pertahanan masih sangat istimewa menurut saya. Selama saya mengikuti timnas Indonesia sejak era Christian Eloko Gonzalez, lalu kemudian dengan Boas Solosa, saya terbilang baru di timnas Indonesia, saya baru kali ini melihat lini pertahanan kita yang sangat mahal menurut saya, yang sangat luar biasa. Pertahanan yang menurut saya cukup istimewa, cukup mewah untuk ukuran timnas Indonesia, karena diisi oleh pemain-pemain yang menjadi pemain inti ya, beberapa pemain inti di masing-masing klubnya di Eropa maupun di Belanda. Kita sebut saja misalnya teman-teman itu Jay Itzes di lini belakang. Pemain ini itu jelas menjadi tumpuan utama di lini belakang timnas Indonesia dan selalu dimainkan oleh Coach Shin Tae-yong. Jay Itzes sendiri itu adalah pemain inti di lini belakang Venezia, klub yang berlaga di Serie A Italia, mulai
musim baru ini ya, 2024-2025. Dan kita tahu semua bahwa Serie A Italia adalah satu dari 5 liga top Eropa. Jadi kita patut berbangga gitu ya, karena ada satu pemain kita yang ada di sana. Kemudian juga ada Calvin Verdong yang juga di klubnya itu selalu menjadi pemain reguler. Juga masih ada Justin Hubner yang sudah kembali dari cederanya, yang di 2 laga sebelumnya dia tidak bisa bermain, dan saya pikir kehadirannya kali ini di Timnas Indonesia akan memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kekuatan lini pertahanan kita ketika menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kemudian selain Asnawi Mangkualam ini juga terkena cedera hingga kemudian dia tidak bisa dipanggil oleh Sintayong, tetapi kabar baiknya adalah Jordi Amat yang sudah sembuh dari cederanya, sehingga dia available untuk kemudian bermain bersama Timnas Indonesia nanti saat menghadapi Jepang. Tapi saya kok sudah tidak yakin dengan performa Jordi Amat di Timnas. Saya bukan pesimis atau meragukan kemampuan dia sebagai back gitu ya, tapi seiring usianya yang semakin bertambah, menurut saya power dan kecepatan dia itu sudah mulai agak berkurang. Bahkan menurut saya performanya di atas lapangan ketika bergabung dengan Timnas Indonesia saat ini ya masih kalah lah, sudah kalah menurut saya dengan penampilan dari Rizky Ridho. Jadi meskipun Jordi Amat ini sudah kembali ke Timnas Indonesia, saya tidak expect dia ini akan dimainkan sejak menit pertama oleh Sintayong. Saya pikir Sintayong harus memikirkan cara yang baik untuk Jordi Amat ini. Kalau menurut saya sih dia cocoknya nanti diturunkan di babak kedua atau diturunkan sebagai pemain pengganti saja untuk penyegaran tenaga pemain di atas lapangan. Gitu ya. Jadi jangan diturunkan sejak menit awal. Teman-teman, sepertinya ada yang terlewat ya, yaitu untuk posisi kiper, di mana kali ini Sintayong tidak memanggil Hernando Ari, yang juga kondisinya sama seperti Asnawi Mangkualam yang mengalami cedera. Dia digantikan oleh Muhammad Riyandi. Tapi meskipun sudah ada Muhammad Riyandi, kemudian ada juga Nadeo, saya berani taruhan Sintayong masih akan menggunakan jasa Martin Paes di bawah Mister Gawang. Yang menurut saya Martin Paes ini memiliki lebih banyak pengalaman dan menit bermain di liga yang lebih kompetitif, yaitu di MLS Amerika Serikat bersama FC Dallas. Itu menurut saya, jadi Martin Paes harus diturunkan. Kemudian perubahan yang lain adalah dipanggilnya kembali 2 bersaudara Yance dan Yakob Sayuri ke Timnas Indonesia. Dipanggilnya kembali 2 bersaudara ini, menurut saya pribadi, menurut hemat saya, ini nanti akan membuat Sintayong memiliki banyak opsi untuk melakukan penetrasi dari sisi sayap. Sama seperti misalnya saat Timnas Indonesia menghadapi Irak di Piala Asia tahun 2023. Jadi menurut saya, tenaga dan fisik pemain ini itu memang harus diacungi jempol. Dia memiliki fisik yang prima dan juga visi bermain yang sangat luar biasa. Sehingga kemudian ketika dia dipanggil kembali bersama Yance itu Sintayong memiliki opsi yang lebih banyak gitu. Jadi ini nanti yang mungkin akan dimaksimalkan oleh Sintayong saat nanti menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Di mana 2 pemain ini selain kuat dalam bertahan, juga mereka bisa membantu serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Timnas Indonesia, terutama melalui sayap. Nah, karena 2 bersaudara ini sudah kembali dipanggil ke Timnas Indonesia, maka tidak ada alasan bagi Sintayong untuk kemudian meletakkan atau memplotting Eliano Reinders sebagai back gitu. Karena pemain ini, Eliano Reinders ini dikenal sebagai pemain yang versatile gitu ya. Pemain yang memiliki banyak peran ya, bisa bermain di berbagai posisi. Memang saat laga melawan Bahrain, pemain ini itu dimainkan sebagai back. Menggantikan kalau tidak keliru itu Sandy Walsh gitu ya. Tapi saat itu opsi di lini belakang Timnas Indonesia itu ya cukup sedikit gitu. Tidak sekaya atau tidak sebanyak saat Sintayong memanggil 2 bersaudara ini yang kemudian available untuk Timnas. Nah, saat 2 bersaudara, yaitu Yance dan kemudian Yakob Sayuri bisa bermain untuk Timnas Indonesia saat ini, akan lebih tajam lagi daya serangan kita jika lini depan kita itu dibantu oleh pemain-pemain yang memiliki gaya bermain versatile seperti Eliano Reinders. Dia bisa bermain sebagai misalnya gelandang serang, kemudian juga bisa mengisi sayap kanan, atau bisa juga nanti ditaruh atau ditaruh di plot sebagai penyerang depan atau penyerang tengah di depan tapi posisinya gitu. Tapi untuk penyerang tengah, saya kira Sintayong masih tetap akan mempertahankan Rafael Struijk
yang di klub barunya di Australia, dia baru saja mencetak gol pertamanya yang dia rayakan dengan sangat emosional dengan penonton yang hadir di lapangan saat itu. Sintayong kemungkinan tetap akan memasang formasi yang sama di depan gitu ya. Jadi dia akan memasang Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun, dan kemudian bisa saja nanti ditemani oleh Eliano Reinders di sayap kanan. Pilihannya sih antara Eliano Reinders dan kemudian Marcelino Ferdinand untuk mengisi pos sayap kanan. Karena nanti di kiri ada Ragnar, di tengah ada Rafael Struijk. Jadi kemungkinannya seperti ini. Di depan itu nanti akan ada Ragnar Oratmangun, kemudian ada Rafael Struijk dan Eliano atau Marcelino Ferdinand. Sementara untuk Ramadhan Sananta yang kembali dipanggil, kembali dipercaya oleh Sintayong, hingga kemudian dia dipanggil, dan kemudian juga Hoki Caraka yang sama-sama dipanggil, kemungkinan dua pemain ini itu masih akan duduk di bangku cadangan sambil menanti perubahan situasi atau taktik gitu ya. Baru kemudian ya bisa saja nanti dimasukkan. Dipanggilnya Ramadhan Sananta dan kemudian Hoki Caraka ini menurut saya juga untuk menggantikan Dimas Derajat yang tidak dipanggil, dan juga kemudian Malik Rizaldi yang juga tidak dipanggil karena dia mengalami cedera pada kaki kirinya. Kemudian teman-teman, untuk lini tengah saya pikir Sintayong itu masih akan menurunkan duet Tom Haye dan Nathan, kemudian ya bisa saja nanti Marcelino Ferdinand. Atau Marcelino Ferdinand akan ditarik ke sayap kanan, sementara Eliano Reinders itu bisa nanti diplot untuk membantu lini tengah. Di lini tengah sebenarnya itu masih ada Ricky Kambuaya, tapi menurut saya saat menghadapi Jepang nanti Sintayong tidak akan memasang Ricky Kambuaya sejak menit awal, sejak menit pertama. Menurut saya Sintayong akan memaksimalkan kehadiran Eliano Reinders atau Marcelino Ferdinand. Jadi ini pilihannya. Jika Sintayong tidak memasang Marcelino Ferdinand sejak menit pertama atau sejak menit awal, maka dia bisa saja nanti memasang Eliano Reinders di lini tengah sebagai gelandang serang. Kemudian pembagi bolanya atau pengatur ritme permainan itu nanti akan diperankan oleh Tom Haye seperti biasanya. Sementara untuk pemutus serangan itu nanti akan diberikan atau diperankan oleh Nathan Choaon seperti biasa. Sedangkan untuk sayap, terutama untuk sayap kanan, itu nanti Sintayong bisa memasang Witan Sulaiman. Ya mudah-mudahan saja Witan tidak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri yang tidak perlu, apalagi kesalahan-kesalahan tidak perlu tetapi berakibat fatal pada kondisi timnas Indonesia, seperti saat melawan Cina misalnya. Kuncinya adalah para pemain tetap fokus dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Kenapa saat melawan tim-tim seperti Arab Saudi, misalnya kemudian Australia, dan juga Bahrain, kita mampu menahan imbang mereka? Itu pertanyaannya kan, dan jawabannya ya karena para pemain kita itu hampir tidak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri yang bisa berakibat fatal. Jadi saya harap nanti para pemain kita, terutama di laga melawan Jepang dan Arab Saudi, itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Itu kuncinya untuk mengatasi permainan Jepang dan Arab Saudi menurut saya. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you at the next video.